السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kasyfus Syubhat ini. Selanjutnya beliau memulai membahas jawaban terhadap syubhat-syubhat. Kata beliau, "Fanaqulu jawabu ahli al-batil min tariqain, mujmal wa mufassal. Amma al-mujmal fahuwa al-amru al-'azim wal fa'idatu al-kabira liman 'aqalaha. Wa dhalika qawluhu ta'ala هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله." الآية. Baik, kata beliau, maka kami mengatakan kalimat sebelumnya, beliau mengatakan, dan saya akan sebutkan kepada engkau beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap perkara yang merupakan hujjah orang-orang musyrik pada zaman kami terhadap kami. Maka selanjutnya kata beliau, maka kami mengatakan bahwa jawaban ahli batil min tariqain, jawaban terhadap pelaku kebatilan itu dari dua cara, dengan dua metode. Yang pertama mujmal dan yang kedua mufassal. Yang pertama jawaban global dan yang kedua jawaban rinci. Jawaban global dan jawaban rinci. Adapun jawaban global, maka dia adalah perkara yang sangat hebat. Dia adalah faidah yang sangat besar, ilmu yang sangat bermanfaat.
bagi mereka-mereka yang memahaminya. Ini jawaban global. Kata beliau, dia adalah perkara yang sangat besar bagi mereka yang memahaminya. Dia adalah faidah ilmu yang sangat luar biasa besarnya manfaatnya bagi mereka yang memahaminya. Sebab dengan jawaban global ini, satu metode menjawab dengan global, kita sudah bisa menjawab semua syubhat, semua keraguan yang dilontarkan oleh pelaku kebatilan. Cukup menguasai metode ini, maka semua syubhat, semua keraguan kita bisa jawab. Singkat, praktis, tidak terlalu banyak berpikir, tetapi sangat luar biasa hasilnya. Apa itu? Kata beliau, hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah yang telah menurunkan kepada engkau al-kitab, kitab, minhu ayatum muhkamat. Di antara kitab itu, di antara apa yang Allah turunkan dari kitab itu, ayatum muhkamat, terdapat ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat ini adalah ummul kitab, induk dari Alkitab, induk dari Al-Quran, tempat kembali ayat-ayat yang lainnya. Sesuatu artinya tempat kembali sesuatu. Ibu kita dikatakan sebab bagaimanapun anak maka pasti kembali kepada ibunya. Wa ummuhu hawiyah. Ibunya penghuni neraka adalah hawiyah. Sebab apa? Kemanapun mereka mengarah, maka pasti tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Dikatakan dengan Dan ayat-ayat yang muhkam ini Allah katakan sebagai ummul kitab. Umnya kitab. Sebab apa? Kandungan-kandungan Al-Quran seluruhnya kembali kepada ayat-ayat ini. Baik, wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain mutasyabihat. Maknanya global, maknanya umum. Orang bisa mengarahkan ke sini, ke situ dan yang semisal itu, sebab dia mempunyai makna yang global. Lihat, setelah Allah menjelaskan kenyataan yang terdapat dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, di dalam hatinya terdapat penyelewengan. Maka gimana orang yang semisal ini? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka akan mengikuti yang mutasyabih. Panduannya, acuannya adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Untuk apa? Kenapa itu dijadikan patokan? Ibtigha'al fitnah. Mereka menginginkan fitnah dengan metode itu. Mereka menginginkan fitnah dengan metode itu. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mereka menginginkan takwilnya. Lakukan penyelewengan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, sementara tidak ada yang mengerti takwil, tafsirnya, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilm, lanjutan ayatnya, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu, yang dalam ilmu. Yaqulun, seluruhnya mengatakan, kullun min indina, amanna bih, kullun min indi rabbina. Kami imani seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Baik. Waqad sahha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah sahih dari Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min," jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran, faulaika alladzina sammallah, maka mereka itulah yang Allah namakan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terus untuk apa? Kata Allah, kata Nabi SAW, fahdharuhum. Nabi katakan, fahdharuhum, maka berhati-hati, waspada, jauhi mereka. Ini Nabi SAW yang bilang ya. Baik. Selanjutnya beliau memberikan contoh. Hanya sebelum contoh kita jelaskan dulu perkara ini. Jadi ada jawaban global terhadap syubhat orang-orang musyrik. Walaupun sebenarnya jawaban global ini adalah jawaban terhadap semua syubhat dalam agama. Ini jawaban global. Bukan hanya terhadap syubhatnya orang musyrik. Terhadap semua syubhat. Lihat. Kata beliau, dia terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi telah kita terjemahkan secara singkat. Ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ada dua jenis ayat yang terdapat di dalamnya. Ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Muhkamat artinya ayat itu jelas maknanya. Kandungannya jelas. Tidak bisa diarahkan ke sana kemari sebab makna yang terdapat pada ayat itu jelas. Ayat yang lain mutasyabihat. Ya, terkaburkan bagi sebagian orang. Ayat ini mempunyai keglobalan. Ya. Sehingga orang-orang yang berpenyakit itu menengok kepada ayat-ayat yang semisal ini, yang mutasyabihat. Supaya apa? Supaya bid'ah mereka, kebatilan mereka, itu juga ada dalilnya. Dia pakailah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang semisal ini yang dipakai. Yang maknanya bisa diarahkan ke situ, bisa ke sana, sebab maknanya global. Saya tidak mau memakai ayat-ayat yang jelas maknanya. Sebab dia tidak mempunyai ketergantungan. Dia tidak bisa bergantung pada ayat-ayat yang jelas maknanya. Sebab kejelasan dalam ayat-ayat itu akan membantah kebatilan mereka. Sekarang Allah jelaskan. Ada orang-orang yang berpenyakit di hatinya. Fi qulubihim zayg. Di dalam hatinya terdapat penyakit. Menyimpang, menyeleweng. Sikapnya orang-orang ini, mereka mengikuti yang mutasyabih. Mereka mengikuti yang mutasyabih. Ibtigha'al fitnah, supaya terjadi fitnah. Kekacauan dalam agama. Supaya kebatilan ada juga dalilnya. Apalagi zaman kita sekarang, jamaah.
Zaman yang kebodohan semakin luar biasa. Semua kebatilan, paksakan mempunyai dalil bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran. Ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menginginkan fitnah dengan itu. Bukan menginginkan petunjuk. Bukan menginginkan kebenaran dengan mempelajari Al-Quran. Tapi mereka menginginkan fitnah. Mereka menginginkan kekacauan dalam agama. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah namakan dalam Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? فَاحْذَرُوهُمْ, berhati-hati terhadap mereka. Waspada terhadap mereka. Terhadap apa? Pikirannya dan orangnya. Terhadap pikiran sesatnya dan orang-orangnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم. Tahdzir dari Nabi ini, fahdharuhum, peringatan dari Nabi ini mencakup peringatan terhadap jalannya mereka dan sekaligus merekanya, orangnya. Waspada terhadap orang-orangnya, jauhi orang-orangnya, tinggalkan orang-orangnya, dan sekaligus pikiran-pikirannya, metode-metodenya. Kalau kalian lihat orang yang semisal ini, yang mengikuti yang mutasyabih. Hadis ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Wajib kita amalkan. Bukan perintah pemimpin kelompok kita. Bukan perintah dari alim ulama kita. Bukan perintah dari pemimpin-pemimpin partai. Bukan perintah dari pemimpin-pemimpin yayasan, organisasi dan semisal itu. Tetapi perintah panutan seluruh kaum muslimin, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian lihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, fahdharuhum, waspadai mereka, tinggalkan mereka, pikirannya dan orangnya. Dengan demikian akan selamat kita. Baik, di mana? Kalau mungkin bertanya, di mana jawabannya? Kita mau menjawab dengan jawaban global. Jawaban globalnya sebentar. Yang penting pahami dulu. Baik, jawaban globalnya seperti ini. Semua pelaku kebatilan yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, pelaku bid'ah berdalil dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu mengambil dari yang mutasyabih. Mengambil dari yang mutasyabih. Sehingga kalau kita ingin menjawab, maka cukup kita katakan ini ayat jelas, muhkam. Ayat ini jelas maknanya A. Menjelaskan hukumnya A. Saya pahami ayat ini jelas. Sementara ayat yang kamu sampaikan kepada saya, ayat ini, ayat itu yang mutasyabih tentunya. Sebab paham mereka terhadap ayat itu menyelisihi hukum A. Kita kalau mau menjawab secara global, tidak tahu bagaimana membantah ayat-ayat yang disampaikan, tidak tahu membantah ayat-ayat yang disampaikan, jawab dengan singkat. Ini ayatnya jelas. Maknanya A, jelas.
Ayat yang kamu sampaikan, saya tidak tahu maknanya. Tapi yang jelas, ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak akan mungkin bertentangan. Dan saya sudah mengambil yang jelas yang merupakan induknya Al-Quran. Pasti ayat yang kamu sampaikan tidak akan mungkin bertentangan dengan yang jelas ini. Dan kalau kamu mempertentangkannya, maka kamulah yang disebutkan oleh Al-Quran dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang mengambil yang mutasyabih, yang menginginkan fitnah dengannya. Kamulah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang wajib untuk dijauhi, berhati-hati terhadapnya. Selesai jawabannya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana membantah ayat-ayat yang dibacakan, yang mereka gunakan. Iya, kita tidak tahu. Dijawab dengan jawaban global. Jadi ini jawaban global. Baik. Kemudian lihat lebih jauh tentang ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad kitab minhu ayatun muhkamat. Iya, ada ayat-ayat muhkamat, mereka itu ummul kitab, dan ukharu dan yang lainnya mutasyabihat. Perlu dipahami istilah muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Ada 3 jenis. Faham makna di situ. Yang pertama, semua ayat-ayat Al-Quran muhkam. Yang kedua, semua ayat-ayat Al-Quran mutasyabih. Dan yang ketiga, ini dia, sebahagian ayat muhkam dan sebagian ayat mutasyabih. Makna muhkam yang pertama bukan makna muhkam yang terakhir. Kitabun uhkimat ayatuh, kata Allah. Allah mengatakan bahwa dia adalah kitab yang uhkimat ayatuh, yang semua ayat-ayatnya uhkimat, muhkam. Apa arti muhkam di sini? Muhkam artinya sempurna, tidak ada cacat, tak ada kekurangan, dilihat dari sudut manapun juga. Semua ayat Al-Quran muhkam dalam makna ini. Jelas? Semua ayat Al-Quran itu muhkam dalam makna ini. Tidak ada cacat di dalamnya. Kesempurnaan yang ada. Keluar biasaan di dalam. Tetapi dalam surah As-Saffat, kalau saya tidak salah, bukan As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran seluruhnya mutasyabiha. Apa arti mutasyabiha di sini? Mutasyabiha serupa dalam segala kebaikan. Ayat yang satu mirip dengan ayat yang lainnya dalam sisi keutamaan kemuliaan. Semua ayat Al-Quran mutasyabih. Karena itu ayat yang satu saling menguatkan ayat yang lainnya, saling mendukung ayat yang lainnya. Sebab apa? Sama. Jadi mutasyabih, seluruh ayat Al-Quran mutasyabih dalam arti apa? Mempunyai kemiripan dari sisi kebaikan dan kemuliaan. Jelas ini? Semua ayat Al-Quran seperti itu. Jadi tidak ada ayat yang tidak mempunyai keutamaan. Tapi semua ayat mempunyai keutamaan. Mempunyai kemiripan dari keutamaan. Walaupun ada yang keutamaannya lebih dari yang lainnya. Jelas ini? Semua ayat-ayat Al-Quran mutasyabih. Adapun yang berada dalam pembahasan kita, sebahagian ayat muhkam dan sebagian ayat mutasyabih. Muhkam di sini artinya jelas maknanya. Paham? Jelas maknanya. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir
wa ma uhilla li ghairillahi bi. Telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Dan semua disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pengharamannya jelas. Jelas sekali kan? Allah mengatakan hurrimat, diharamkan. Berarti jelas. Tidak diragukan keharamannya perkara ini. Ini namanya muhkam pengharamannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-sekali melakukan kesyirikan terhadapnya, sedikit pun juga terhadap siapapun juga. Jelas. Perintah beribadah dan larangan kesyirikan. Ini namanya ayat muhkam. Keumuman ayat Al-Quran seperti ini. Dan dia ummul kitab, adalah induknya Al-Quran. Apa makna tadi? Tempat kembali. Dan yang lain mutasyabih. Apa makna mutasyabih? Lawannya muhkam. Lawan dari muhkam. Iya. Ayat yang mempunyai keglobalan makna. Sehingga orang-orang yang tidak dalam ilmunya, apa? Tidak dalam ilmunya, ya mungkin akan salah dalam memahami ayat. Salah dalam memahami ayat. Dan orang-orang berpenyakit memang cari ayat seperti ini sebab bisa ditarik sesuai dengan maunya. Orang yang berpenyakit. Ini dia yang menjadi ilmu bagi kita. Bahwa orang yang berpenyakit itu kalau pakai ayat, ini dia. Sehingga kalau membantahnya, walaupun kita tidak tahu uraian rincian bantahannya, maka apa? Gampang. Allah sudah bantah. Kita tinggal berpegang terhadap ayat yang muhkam. Selesai. Kapan berpegang terhadap ayat yang muhkam? Sebab dia adalah induknya Al-Quran. Pasti kembali ke situ ayat yang lainnya. Tidak mungkin bertentangan dengannya. Kita tinggal katakan, saya sudah pegang ayat yang muhkam. Jelas. Ayat yang lain tidak mungkin bertentangan dengannya. Ayat yang kamu jadikan, kamu paparkan kepada saya untuk membantah, tidak mungkin berlaku sebab ini ayat muhkam. Justru kamu yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit yang mencari yang mutasyabih. Dan Nabi telah peringatkan, Nabi perintahkan umatnya, fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka, waspada terhadap mereka, terhadap jalan pikiran mereka, dan terhadap orangnya. Jelas ini? Baik, ini ilmu. Bahwa semua ayat-ayat Al-Quran muhkam. Apa artinya? Dan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran mutasyabih. Apa artinya? Dan bahwa sebahagian ayat Al-Quran muhkam dan sebahagian mutasyabih. Ini menjadi pembahasan kita pada ayat ini. Jadi tidak bertentangan. Ketika ada yang mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran muhkam. Sebab maknanya bukan muhkam dalam makna sebahagian ayat Al-Quran muhkam. Jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, saya mau uji dulu. Dan bagusnya yang kita uji yang di belakang. Atau yang khusyuk. Iya. Sampai tertunduk-tunduk. Baik. Semua ayat-ayat Al-Quran muhkam. Apa artinya? Yang sandar di tembok. Ya ikhwah, sama? Ya. Semua ayat-ayat Al-Quran muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu.
min ladun hakimin khabir. Allah katakan kitab itu, Al-Quran itu, uhkimat ayat. Telah dimuhkamkan semua ayat-ayatnya. Apa artinya muhkam di sini? Sempurna, tak ada cacat. Itqan, muhkam, ihkam, itqan. Sempurna, tidak ada cacat. Semua ayat-ayat Al-Quran sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Yang kedua, ayat Al-Quran semuanya mutasyabih. Apa arti mutasyabih? Antum yang di belakang yang tidak pakai songkok. Semua ayat-ayat Al-Quran mutasyabih. Apa artinya? Mutasyabih artinya mirip. Apa artinya mirip apa di sini? Mirip dalam sisi keutamaan dan kemuliaan. Semua ayat-ayat Al-Quran mempunyai keutamaan. Yang mirip. Saling menguatkan, saling luar biasa. Semua ayat Al-Quran seperti itu. Antum baca satu surah, antum resapi maknanya, akan lahir makna yang sangat luar biasa. Antum baca surah yang lainnya, makna yang luar biasa yang antum pahami dari surah itu, antum akan jumpai lagi dalam surah yang lainnya. Mutasyabih. Baik, yang ketiga, minhu ayatum muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada juga mutasyabihat. Apa artinya muhkam di sini? Jelas maknanya. Tidak bisa dilarikan ke sana kemari. Ahli bidah tidak bisa bergantung di sini. Yang lain mutasyabihat. Di sini ada ilmu bagi kita. Ayat yang global. Kabur. Kurang jelas maknanya. Bagi orang-orang yang kurang ilmunya. Di sini tempat berikat tergantungnya. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka akan mengikuti ma tasyabaha minhu, ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Ini yang dipakai. Baik, kalau antum memahami perkara ini, bisakah saya katakan? Dengar ya. Bisakah saya katakan semua ayat yang dipakai oleh pelaku kebatilan atau ahli bid'ah untuk mendalili kebatilan dan bid'ahnya adalah ayat-ayat yang sebenarnya merupakan bantahan terhadap mereka? Bisa? Bisa kalau kita tahu jalurnya ini. Minimal kita tahu jalurnya. Kalau dia pakai ayat muhkam, mutasyabih, maka apa? Ayat yang muhkam telah membantahnya, yang mutasyabih diarahkan maknanya kepada muhkam. Kalau begitu, ayat itu sekaligus bantahan kepada mereka. Ini kesimpulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Semua ayat yang dijadikan dalil untuk membantah kebenaran adalah ayat yang dipakai untuk membantah mereka. Ayat yang dipakai untuk membantah mereka. Hanya untuk membantah mereka itu perlu apa? Perlu tambahan ilmu. Hanya kalau tidak tahu menggunakannya, cukup yang praktis ini, yang global ini. Ayat yang satu tidak mungkin bertentangan. Dan saya sudah pakai muhkam, jelas maknanya. Kalau saya sudah pakai yang jelas maknanya, tidak mungkin saya dibantah dengan ayat yang lainnya. Justru yang lain akan mendukung saya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam surah Nisa ayat 82 misalnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Tidakkah mereka menelaah Al-Quran? Kalau seandainya datang dari sisi selain Allah, maka mereka pasti akan menjumpai di dalamnya perselisihan yang banyak. Tidak mungkin ada perselisihan. Baik. Iya, di sini Syekh sebutkan. Baik, sudah ya. Baik, pembahasan lain tentang ayat itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Iya. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Atau sebelum kita bahas itu, tadi jadi metode orang-orang yang berilmu ketika berhadapan dengan ayat yang muhkam dan mutasyabih, mereka apa? Mereka imani semua ayat-ayat Al-Qur'an, mereka yakini tidak akan mungkin bertentangan, kemudian mereka memahami yang mutasyabih dengan cara apa? Mengembalikannya kepada yang muhkam dan tidak mempertentangkannya. Ini jalannya ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmu. Sekarang pembahasan selanjutnya pada ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ta'wil? Baik, ta'wil dalam Al-Qur'an, ta'wil dalam istilah agama itu ada 3 maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya ta'wil itu hanya 1 maknanya. Bermakna penyelewengan. Ini mentakwil ini nih. Berarti apa? Menyelewengkan. Iya. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam istilah agama, ta'wil itu ada 3. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Di antara penggunaannya, Nabi SAW ketika mendoakan sepupunya Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan ajar dia ta'wil. Ta'wil di sini tafsir. Jadilah beliau ahli tafsir, papan atas di kalangan sahabat. Ta'wil bermakna tafsir. Dan ini digunakan oleh ulama-ulama tafsir. Iya. Terutama yang banyak menggunakan, coba lihat misalnya tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau mengatakan ta'wil ayat ini. Ta'wil ayat ini apa artinya? Tafsir ayat ini. Hati-hati antum mengatakan, beliau mentakwil ini, bahaya ini kitab tafsir ini. Kalau tafsir Ibnu Jarir induk tafsir. Iya, induk tafsir. Induk tafsirnya kaum muslimin. Baik. Takwil yang kedua bermakna hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Ini takwil. Di antara penggunaannya pada ayat ini, dalam salah satu penafsirannya. Sebentar akan sebutkan 2 penafsiran di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Hakikat dari sesuatu itu kecuali hanya Allah. Kita tahu surga? Iya. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu neraka, kita tahu, kita ilmu, tetapi tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula nama dan sifat Allah. Iya. Allah As-Sami', Maha mendengar. Kita tahu artinya Maha mendengar. Yang Maha mendengar segala sesuatu. Tapi apa hakikat mendengarnya Allah? Bagaimana mendengarnya Allah? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini. Dan di antaranya alif lam mim. Alif lam mim. Apa hakikat
surga. Dalam Al-Quran disebutkan, ada apa? Ada inab, ada anggur. Kita paham anggur kan? Kita mengerti anggur. Kita pahami maknanya. Tapi hakikat anggurnya tidak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah SWT. Ini hakikat sesuatu. Ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Baik, yang ketiga, ta'wil bermakna tahrif, penyelewengan. Iya. Ahli ta'wil, ahli bid'ah, ahli ta'wil. Dia mentakwil, ini menyelewengkan. Paham? Nah, ta'wil ini yang banyak dipakai dalam kitab-kitab akidah. Iya. Ta'wil, ahli ta'wil, mereka mentakwil, menyelewengkannya. Jadi berapa makna ta'wil? Pertama, tafsir. Yang kedua, hakikat sesuatu. Yang ketiga, tahrif, penyelewengan. Baik, sekarang ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Lanjutannya ayat warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang dalam ilmu. Apakah ayatnya berhenti pada illallah atau disambung dan ar-rasikhuna fil ilm? Tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Atau berhenti, tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali hanya Allah. Baru kemudian dilanjutkan pada kalimat tersendiri, dan orang-orang yang dalam ilmu mengatakan kami imani seluruhnya datang dari Allah. Mana yang benar? Kedua-duanya benar, disesuaikan dengan jalur pahamnya. Iya. Kalau dibaca berhenti, tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Sebab orang bagaimanapun dalamnya ilmunya tidak mengetahui hakikat sesuatu itu. Jelas? Dan kalau ta'wil bermakna tafsir, iya. Tafsir, maka apa? Bisa disambung. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya, kecuali hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Juga mengetahui tafsirnya. Bisa? Baik. Ini pembahasan pada ayat ini. Titik pembahasan kita pada ayat ini jamaah adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung dalam mengetahui pelaku kebatilan. Jangan heran kalau begitu setelah memahami perkara ini. Ada orang yang jelas-jelas berada di atas kebatilan, tapi ternyata menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan kebatilannya. Ada orang yang jelas-jelas tahu perbuatannya tidak pernah Nabi tuntunkan, tapi tetap dia lakukan karena apa? Dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Punya dalil juga. Kenapa? Padahal dia sudah tahu ketika ditanya, pernah Nabi lakukan? Agama ini, perkara agama. Pernah Nabi lakukan? Pernah Nabi merayakannya misalnya? Tidak pernah Nabi merayakan maulidnya misalnya. Iya. Tapi tetap ada dalilnya. Membaca barzanji ada dalilnya. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, perintah membaca. Iya. Iqra dengan nama Rabb engkau. Perintah membaca, kita disuruh membaca. Iya, baca barzanji kalau kita. Dalil tidak ini? Dalil juga, tapi dalil batil dalam pahamnya. Ayatnya jelas, tapi pahamnya yang batil. Baik. Kemudian saya ingin berikan ilmu yang sangat penting dalam tafsir. Kenapa ada orang sesat dalam menafsirkan ayat? Di antaranya, orang ini telah memahami satu paham, telah meyakini satu keyakinan. Kemudian apa? Paham dan keyakinan ini ingin dia bela. Carilah ayat-ayat Al-Quran supaya dipakai. Dicari. Pokoknya diupayakan dapat supaya bisa menguatkan. Akhirnya apa? Ayat Al-Quran yang digunakan untuk mengikuti fikirannya. Bukan fikirannya yang ikut ayat Al-Quran. Ini kebanyakan pelaku bid'ah berada di atas seperti ini. Iya. Sudah mempunyai paham, sudah mempunyai keyakinan, sudah mempunyai prinsip yang dia telah yakini, yang telah berada di atasnya. Kemudian apa? Supaya dalilnya pakai ayat Al-Quran. Iya.
Ya dia sudah punya keyakinan, dia sudah punya prinsip, dia sudah punya pemahaman, kemudian digunakan pahamnya itu, digunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan pahamnya. Sehingga apa? Lahirlah penafsiran yang salah, paham yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jelas ini? Dan ini sangat banyak. Sangat banyak. Orang yang telah memahami satu paham, telah memahami satu keyakinan, telah memahami satu prinsip, telah mengamalkan satu amalan. Kemudian apa? Ayat Al-Quran sekedar dipaksakan untuk mengikutinya. Sehingga pasti salah. Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita. Baik, kesalahan lain. Kesalahan lain dari sisi orangnya memang kurang berilmu dalam memahami ayat. Kurang berilmu dalam memahami ayat. Sehingga karena kapasitasnya tidak benar, tidak sesuai, kemudian dia tempatkan dirinya untuk menafsirkan ayat Al-Quran, maka pasti salah. Yang seperti ini, orang yang seperti ini, walaupun benar penafsirannya, tetap dia berdosa. Yang seperti ini. Sebab apa? Dia telah mendudukkan dirinya tidak pada tempatnya. Mendudukkan dirinya tidak pada tempatnya. Menafsirkan Al-Quran jamaah. Lihat banyaknya orang-orang menafsirkan Al-Quran. Apa andalannya? Apa andalannya? Terjemahan. Andalannya terjemahan. Atau penjelasannya ulama tapi dari terjemahan juga. Dan terlalu banyak ustadz yang ada di mimbar seperti ini. Termasuk yang lulusan YN, banyak yang tidak paham, tidak punya ilmu alat dalam perkara ini. Tafsir jamaah memerlukan ilmu alat. Bukan hanya sekadar ilmu bahasa. Bukan hanya sekadar ilmu bahasa yang 13 cabangnya. Nahwu dan syarat hanya 2 dari 13 itu. Bukan hanya sekadar ilmu itu. Tapi lebih dari itu. Dia memerlukan ilmu usul tafsir. Dia memerlukan ilmu akidah. Dia memerlukan muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan dalam tafsir. Dia memerlukan pendalaman dalam bahasa. Sementara banyak di antara kita la ilaha illallah, mengerikan jamaah. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semaunya. Dan terlalu berani menafsirkan ayat Al-Quran. Baik. Ada juga yang menafsirkan, sini, perhatikan yang ketiga. Salah dia dalam menafsirkan ayat. Sebab apa? Hanya sekedar melihat dari tinjauan bahasa. Dari tinjauan lafaz. Dia tidak melihat siapa yang mengucapkan lafaz ini. Dia tidak melihat siapa yang mengucapkan lafaz ini. Di mana diucapkan. Diturunkan kepada siapa. Sebab akan beda pahamnya seseorang dalam memahami ayat. Ketika dia memahami bahwa ayat yang dibaca ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia tahu kandungannya, waktu turunnya, turun pada saat seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kepada Rasulullah SAW, seperti ini keadaannya Nabi SAW, keadaan masyarakat ketika itu. Maka apa? Betul-betul membantu dia untuk memahami ayat secara benar.
Dia hanya sekadar memperhatikan lafadznya, tidak memperhatikan siapa yang mengucapkan lafadz itu. Kepada siapa diturunkan, dalam kondisi apa. Sehingga akan salah dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kesalahan lain. Salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebab apa? Berpegangan dengan pegangan-pegangan rapuh. Apa itu? Berpegangan dengan pegangan-pegangan yang rapuh. Apa itu yang rapuh? Kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang tidak ditahu dari mana asalnya. Keterangan-keterangan yang tidak tahu dari mana sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dijadikan kisah itu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Anggap misalnya ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang takabur karena keduniaan, tidak mau lagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ disebutkan kisahnya Ta'labah. Kisahkan Ta'labah. Orang yang sebelumnya miskin, sahabat Nabi yang sebelumnya miskin, sampai begini keadaan miskinnya, tapi kemudian setelah Nabi bantu begini, kemudian berkembang usahanya, akhirnya malas lagi sholat jamaah, kemudian selanjutnya bahkan ketika Nabi minta sedekah, begini keadaannya. Kisah dusta. Kisahnya Ta'labah. Kisah tidak benar. Dan kisah ini mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada kisah yang benar, yang sahih. Kisah tentang kita bisa ambil kisah tentang tiga orang dari Bani Israel. Hadisnya sahih. Ada yang botak, ada yang buta, dan ada yang berpenyakit kulit. Diberi. Dihilangkan semua penyakitnya. Allah ingin uji. Diutus malaikat. Walhasil diutus malaikat, dihilangkan semua penyakitnya, ditanya. Yang botak ingin ini, yang ini ingin ini, yang buta ingin ini. Kemudian setelah itu berkembang semua. Yang punya onta, luar biasa banyaknya ontanya, selembah. Yang punya sapi, luar biasa onta, sapinya selembah. Si buta yang punya kambing, selembah juga kambingnya. Kemudian malaikat ini datang lagi, persis menyerupai keadaannya orang ini ketika berpenyakit. Minta, tetapi dua orang, botak dan yang berpenyakit kulit, itu mengingkari. Tidak bersyukur terhadap nikmat, akhirnya dikembalikan keadaannya. Adapun yang buta, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan dia suruh mengambil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dia mengakui keadaannya yang dulu. Bersyukur terhadap nikmat secara lisan, secara hati, dan secara perbuatan. Baik, demikian jamaah. Dari sini jamaah, ilmu penting bagi kita. Hati-hati mendengarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Hati-hati mendengarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Dari siapa? Dari orang yang paham bahasa Arab. Paham ilmu-ilmu dasar dalam penafsiran, paham akidah, paham ini. Lihat. Penafsirannya dari mana? Bahaya. Apalagi kita sudah tahu, ada memang yang orang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam hatinya terdapat penyakit, dan dia mencari ayat-ayat Al-Quran yang kabur, yang bisa dijadikan tempat bergantungnya, guna menimbulkan fitnah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fahdaruhum. Hati-hati terhadap mereka, tinggalkan mereka, waspadai mereka. Ini kewajiban bagi kita. Hadis ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Baik, nanti akan lebih jelas lagi pada contoh yang beliau sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallah.